Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat brownies yang jadi favorit banget di rumahku. Jika teman-teman lihat dari tampilannya, mungkin brownies ini sama dengan brownies pada umumnya. Tapi dari segi tekstur dan rasa ini beda banget. Ini bakal jadi cemilan cocok banget untuk teman-teman pecinta coklat keju, ataupun bagi teman-teman yang ingin mencari ide jualan terbaru kekinian yang bakal laris manis. Karena modal bahan baku brownies ini per cupnya hanya sekitar 7 ribuan aja. Walaupun modalnya cukup terjangkau untuk brownies seperti ini, tapi untuk rasanya ini beneran enak banget, dengan tekstur yang renyah serta moist di dalam, dan memiliki isian keju yang lumer banget kayak gini. Untuk cara buat brownies ini juga gampang banget, cuman tinggal diaduk-aduk, teman-teman nggak perlu pakai mixer. Jadi bakal cocok banget untuk teman-teman pemula, karena jika diikuti dengan benar cara buatnya, ini anti gagal ya pokoknya. Gimana, penasaran kan? Yuk kita lihat gimana cara buatnya. Pertama, aku akan siapkan browniesnya terlebih dahulu. Siapkan 220 gram dark coklat compound. Biar makin enak, di sini aku campurkan DCC-nya dengan coklat couverture ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin pakai coklat blok aja, nggak masalah. Lalu tambahkan 60 gram margarin atau juga bisa pakai butter, lalu tambahkan juga 40 gram minyak sayur. Kalau di sini teman-teman masih bingung minyak sayurnya pakai yang kayak gimana, ini aku pakai minyak kelapa sawit biasa ya. Teman-teman bisa menggunakan minyak sayur apapun seperti minyak kelapa, minyak canola, ataupun minyak zaitun. Yang penting gunakan minyak yang baru, jangan yang bekas. Setelah coklatnya meleleh sempurna seperti ini bisa kita angkat dan dinginkan. Selanjutnya siapkan wadah yang lain, masukkan 2 butir telur di dalamnya. Ini aku pakai telur ukuran sedang. Lalu masukkan gula halus, ini aku pakai gula pasir yang di blender. Setelah itu, ini adonannya tinggal kita aduk rata hingga gulanya benar-benar larut. Oh ya, kandungan gula sendiri ini sangat berpengaruh terhadap kemunculan shiny crust pada brownies ya teman-teman. Jadi pastikan gulanya sudah larut sempurna dalam adonan. Dan jangan kurangi takaran gula dalam resep ya teman-teman, ini nggak kemanisan sama sekali kok. Setelah gulanya larut sempurna, masukkan coklat leleh. Ini coklat lelehnya sudah aku dinginkan terlebih dahulu sampai hangat, lalu bisa kita masukkan. Tidak perlu menunggu sampai terlalu dingin. Lalu diaduk rata semuanya, nanti lama-kelamaan adonannya akan mengental dan berat seperti ini. Setelah itu masukkan 100 gram tepung terigu serbaguna. Untuk bahan-bahan keringnya jangan lupa diayak ya teman-teman agar tidak ada yang bergerindil. Setelah terigunya masuk, kita masukkan 35 gram coklat bubuk. Pastikan coklat bubuk yang kamu gunakan berkualitas baik ya teman-teman agar rasa dari brownies kita makin mantap. Selanjutnya masukkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh kopi tanpa ampas. Sebenarnya ini kopinya opsional ya teman-teman, tapi ini enak banget kalau ditambahin karena akan menampilkan atau menonjolkan rasa dari coklat kita. Ini adonannya tinggal kita aduk rata ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang baru jualan atau bahkan sudah lama nih jualan kue-kuean coklat kayak gini, sama nggak sih bingungnya kayak aku kalau si coklat bubuknya itu makin lama makin mahal? Tapi baru-baru ini aku nemuin lagi nih 2 merek coklat bubuk yang menurutku enak, yang dimana harganya lumayan terjangkau dibanding coklat bubuk yang biasanya aku gunakan. Untuk mereknya aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya kita buat isian kejunya. Di sini aku gunakan 160 gram keju oles, teman-teman juga bisa pakai cream cheese. Setelah itu tambahkan 15 ml susu cair atau sekitar 1 sendok makan dan 15 gram susu kental manis. Bahan-bahan ini tinggal kita aduk rata kembali semuanya. Di sini kalau teman-teman sudah lihat resep insert cheesecake browniesku yang kemarin-kemarin itu, tentunya teman-teman udah tahu ya, ini berbeda kan dengan resep sebelumnya. Di sini tidak menggunakan telur ataupun tepung terigu, jadi kita akan mendapatkan tekstur keju yang lebih lumer. Ini adonan brownies serta adonan kejunya sudah selesai, lanjut kita akan cetak. Di sini aku pakai wadah aluminium bentuk oval dengan volume 120 ml. Cara mencetaknya, semprotkan adonan brownies di bagian dasar serta dinding-dinding wadah sampai tingginya kira-kira sekitar 70% tinggi wadah. Selanjutnya, ini akan kita isi dengan adonan kejunya. Ini adonan kejunya aku semprot 1 layer kayak gini aja. Tapi di sini kalau teman-teman ingin lebih banyak lagi isiannya, jadi lebih lumer ketika dipotong nanti, teman-teman bisa mengkalikan resep keju ini jadi 1,5 atau 2 kali lipatnya ya. Lalu isi browniesnya dengan isian keju lebih banyak.
Selanjutnya tinggal ditutup dengan adonan brownies hingga semuanya tercover sempurna seperti ini. Di sini aku sudah memanaskan oven ya teman-teman. Lanjut browniesnya kita akan panggang dengan suhu 180 sampai 190 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah shiny crust-nya terbentuk, kita turunkan suhunya menjadi 150 sampai 160 derajat Celcius dan panggang lagi selama 20 sampai 25 menit hingga matang. Untuk suhu serta waktu panggangnya sendiri bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Ini browniesnya sudah matang, dinginkan sebentar sebelum kita keluarkan dari cupnya. Brownies sebaiknya dikeluarkan ketika sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Karena memang struktur dari brownies sendiri ketika masih hangat itu agak rapuh. Tapi jika ingin dikonsumsi hangat-hangat, tinggal keluarkan browniesnya secara hati-hati dari wadahnya. Dan untuk mempermudah mengeluarkan browniesnya seperti ini, teman-teman bisa mengolesi wadahnya dulu dengan margarin sebelum digunakan. Ataupun bisa mengalasi bagian bawahnya dengan baking paper. Dan ini dia melt cheese brownies atau brownies keju lumer siap untuk disajikan. Di sini teman-teman bisa lihat ya shiny crust-nya terbentuk dengan cantik. Tips tambahan dari aku, pastikan oven yang digunakan sudah benar-benar panas ketika kita masukkan adonan browniesnya. Selanjutnya, browniesnya kita bisa packing sesuai dengan keinginan. Di sini aku pakai packaging kertas yang dilaminasi dengan tutup yang transparan kayak gini. Ini aku belinya online dengan harga sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah per pieces sesuai dengan ukurannya. Di sini aku pakai ukuran 12 x 12 cm ya. Dan pas dipotong kayak gini, tekstur pertama yang dirasain adalah renyah di luar. Untuk bagian dalamnya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini, kelihatan moist banget dan lumer banget kejunya. Jika teman-teman suka dengan brownies yang setengah matang, yang dalamnya itu masih lumer-lumer kayak gitu, ini bisa dipersingkat ya waktu panggangnya. Cukup memotong waktu 5-10 menit dari waktu yang tadi aku rekomendasikan. Tapi sesuaikan juga dengan oven masing-masing ya. Untuk tekstur dalamnya sendiri, ini moist dan lumer banget di mulut browniesnya. Ditambah dengan krim keju yang gurih dan creamy, ini enak banget, nagih banget. Cus langsung cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.